Setelah kemarin menyelesaikan chapter 14, kita akan melanjutkan di chapter berikutnya. Boruto to Blue Vortex chapter 15. Terlihat di desa Suna, Gaara dan anak angkatnya Shinki sedang menghadapi satu Shinju yaitu Matsuri. Shinki dan dua sahabatnya terjebak dalam bola pasir buatan Gaara. Di sana pun terlihat Gaara yang sudah terluka parah menghadapi Matsuri. "Kenapa ayah? Tolong tarik kembali pasirmu, biarkan kami bertarung bersamamu," teriak Shinki. "Tidak, aku akan jauhkan kalian dari sini, kalian harus pergi, itu perintah," jawab Gaara. "Sudah kubilang, aku datang kemari hanya untuk mengikuti jejak Boruto dan komplotannya, kalian semua tak ada artinya bagiku. Hei, jika kau tak lakukan sesuatu pada luka itu kau akan mati, aku rasa kau tak punya waktu memikirkan keselamatan anak-anak di belakangmu," ucap Matsuri menatap Gaara. "Itu sebabnya aku melakukan ini, aku tak bisa biarkan para pemuda ini mati di sini, bahkan walau nyawaku taruhannya," jawab Gaara yang masih meringis kesakitan. "Baiklah, jika kau tak melawan, aku akan biarkan mereka pergi," ucap Matsuri dan membiarkan para Sumiaka mendekati Gaara. Melihat ayahnya Gaara dalam bahaya, Shinki tidak bisa membiarkannya begitu saja, dia pun mengeluarkan kekuatannya untuk bisa keluar dari bola pasir yang menyelimutinya. Dengan sekuat tenaga akhirnya Shinki bisa mengeluarkan tangannya dari bola pasir itu, kemudian Shinki menggunakan tangannya untuk mengendalikan butiran-butiran magnetik hitam, salah satu jutsu andalannya, dan akhirnya Shinki pun bisa keluar dari bola pasir yang menjepit dirinya. Setelah keluar dari bola pasir itu, Shinki langsung menggunakan butiran magnetik hitam untuk mengurung ayahnya Gaara agar tidak dimakan Sumiaka. Alhasil Gaara pun tertelan dalam bola hitam itu, dan para Sumiaka tidak bisa menghancurkan butiran magnetik hitam yang melindungi Gaara. "Ayah, kau masih dibutuhkan untuk masa depan Sunagakure," teriak Shinki sambil menatap Gaara. "Oh, kau anak nakal, tak mematuhi kata papamu," gerutu Matsuri. Tiba-tiba Shinki tertangkap oleh Sumiaka, dan mulai tertelan dan terjepit di dalam pohon. "Jangan cemaskan aku, katakan pada Paman Kankura apa yang terjadi," teriak Shinki sebelum badannya tertelan sepenuhnya oleh pohon itu. Melihat itu, dua sahabatnya pun pergi untuk menyelamatkan diri mereka. Bahkan walau dia menjadi pohon, jutsu penyegelnya masih tetap ada, sepertinya jutsu itu masih aktif selama dia masih hidup. Dia mempertaruhkan nyawanya untuk melindungi masternya, tekad macam itu patut dihormati. Dia mungkin akan jadi rekan yang menarik, gerutu Matsuri sambil memandang ke arah Shinki. "Kembali ke Konoha, yang mana kejadian tadi sudah terjadi beberapa hari yang lalu. Yang mana Kankuro sedang meminta bantuan kepada Shikamaru tentang fenomena yang menimpa Gaara dan anak angkatnya Shinki. Menurut tiap tim, Shinki kelihatannya masih hidup walau sudah jadi pohon, dan berkat itu jutsu segel yang dia pasang, Gaara walau di ambang batas juga berhasil selamat. Tetapi saat ini kita tak bisa menyelamatkan mereka, karena hanya Shinki sendiri yang bisa membatalkan perisai itu. Sedangkan demi Gaara juga, kami ingin menyelamatkan Shinki dahulu, ajari kami caranya jika kau tahu," ucap Kankuro menjelaskan apa yang sedang terjadi. "Baik, aku punya satu pertanyaan Kankuro, sejak hari itu apa ada yang terdeteksi memiliki cakra yang sama dengan Shinki, terlihat di area itu?" tanya Shikamaru. "Tidak, sejauh ini belum ada laporan macam itu," jawab Kankuro. "Oke, bagus, tapi tetap waspada, soal kondisi pohon, kami masih menyelidikinya, kami menganalisa intel kami dan membuat cara penanganan, setelah kami menemukan sesuatu kami akan beritahu," ucap Shikamaru. "Terima kasih Shikamaru, tolong rahasiakan ini dari Temari, aku tidak mau dia jadi cemas," ucap Kankuro. "Iya tentu," jawab Shikamaru. Kankuro dan Shikamaru mengakhiri pembicaraan. Terlihat Sarada dan Sumire yang masih ada di ruangan Hokage. Dia pun berkata, "Maksudmu kita akan mulai melihat lebih banyak lagi mereka?" "Kemungkinan iya, kita harus mempertimbangkan itu. Dengar, jika Boruto menghubungimu, beritahu aku hanya ingin intelnya juga," jawab Shikamaru. Terlihat di markas Jura yang telah muncul Shinju baru, yaitu kloningan dari Shinki. Gaara pun memanggil dia dengan nama Ryu. "Namamu adalah informasi penting yang kau butuhkan untuk membentuk identitasmu," ucap Jura. "Kau sungguh tahu aku ketua Jura, aku cukup suka dengan nama itu, tolong tunggu sebentar para ketua," ucap Ryu, kemudian jubahnya pun bergerak seperti pasir karena mendeteksi ada seseorang yang mengintainya. Dan benar saja, pasir itu langsung menangkap seseorang yang ada di dalam kotak Sumiato. Keluarlah orang itu dengan lilitan jubah pasir Ryu, dan ternyata itu adalah kode yang dari tadi mengintai mereka. "Dia itu kenapa?
dia sepertinya menyelinap ke sini, ucap Ryu yang sudah menangkap Code. Tidak masalah, lepaskan dia, namanya Code, dan kita semua di sini berhutang keberadaan kita padanya, jawab Jura. Sedang apa kau di sini, Code? Ada yang kau butuhkan dari kami? Tanya Jura menatap Code. Kau pasti bercanda, kenapa kalian cuma berdiri saja? Kenapa kalian tak keluar mencoba memakan Otsutsuki? Tanya Code yang sudah terlepas dari lilitan pasir hitam Ryu. Perencanaannya nanti begitu, tapi sementara ini ada banyak masalah lain yang lebih penting, jawab Jura. Kau punya dendam dengan Boruto kan? Dia juga target kami, jadi silakan bunuh dia. Kawaki sendiri sudah cukup sebagai tumbal, ucap Jurang menatap Code. Sikapmu itu sombong sekali, akulah yang menentukan kalau aku sendiri yang akan bunuh dia. Kalian para monster fokus saja memakan Otsutsuki. Dan sekalian jangan lupa, kalau buah cakra itu milikku, aku akan menjadi Otsutsuki baru dan mewarisi keinginan Ishiki, jawab Code. Buah cakra, kumpulan energi pada tingkat tinggi, dan informasi genetik semua kehidupan sebuah planet. Kira-kira apa yang terjadi jika kami pohon suci memakannya, gerutu Jura. Kau barusan bicara apa? Berpikir kau mengkhianatiku? Kau jelas harus diajari apa rasa sakit itu, ucap Code dan langsung memasukkan tangannya ke dalam Sumiato. Kemudian tangan Code keluar dari jubah Sumiato milik Jura, dan langsung menyerang Jura. Namun sebelum itu terjadi dengan mata Jura, sekejap saja tangan Code sudah melayang terputus. Akibatnya Code teriak kesakitan memegang tangan kirinya yang terputus akibat serangan Jura. Code tidak menyangka serangan yang dilakukannya, akan berakhir kepada dirinya yang malah terluka. Aku sangat berterima kasih padamu Code, kau memberi kami kemampuan untuk berpikir bebas, berkat dirimu kami sekarang menikmati hari-hari penuh stimulasi. Kurasa hidupmu sebenarnya kurang motivasi, jadi demi menghormatimu, pencipta kami kurasa aku harus memberimu tugas. Otsutsuki Boruto dan komplotannya yang belum diketahui, cari dan bunuh mereka. Jika berhasil sebagai gantinya, aku janji akan menawarkan buah cakra padamu. Jadi bukankah itu memberimu sedikit warna pada hidupmu, ucap Jura menatap Code. Code yang terlihat kesakitan, kemudian menutup luka di tangannya dengan menggunakan Sumiato, dan kini Code sudah kehilangan tangan kirinya. Kau tak harus bilang lagi, akan kulakukan, akan kubunuh Boruto dan komplotannya, dan sebagai gantinya demi apapun, kau harus serahkan buah cakra itu, ucap Code yang masih meringis kesakitan. Aku mendukungmu, semoga berhasil. Aku tak sabar menunggu melihat kemana takdirmu berjalan, jawab Jura. Tersenyumlah selagi bisa, sebelum aku yang jadi yang pertama di akhir, gerutu Code yang mulai masuk ke dalam Sumiato. Dasar orang aneh, boleh ku bunuh dia jika melihatnya lagi, gerutu Ryu melirik Jura. Kau bebas melakukannya, tapi prioritasmu saat ini adalah hal lain, instingmu dengarkan ke dalam hatimu, agar kau bisa melihat wajah dari target yang harus kau makan, ucap Jura. Itu sudah jelas, jutsu spesial mungkin saat ini sedang menyegelnya, tapi karena aku bisa melepaskan jutsu itu, Kazekage kelima Gara dari negara pasir, itulah targetku, jawab Ryu. Kita tinggalkan Jura dan yang lainnya, kita kembali ke tempat Boruto kini berada. Terlihat Boruto sedang berada di atas patung kepala Hokage ketujuh yaitu ayahnya Naruto, setelah dia berhasil lolos dari interogasi para ninja desa Konoha. Tiba-tiba Kawaki datang menghampirinya. Kau sendirian? Tanya Boruto. Iya, walau Eida mungkin sedang melihat, jawab Kawaki. Ada apa? Kenapa kau belum menyerangku? Tanya Boruto lagi. Aku ingin tahu, kenapa kau belum mengatakan kenyataan pada Konoha, ucap Kawaki. Itu tak akan ada manfaatnya, walau beberapa mungkin akan percaya, akan ada yang tidak percaya, itu hanya akan buat perpecahan dan kekacauan, aku ingin menghindari itu. Setidaknya saat ini, Konoha berfungsi dengan normal itu sudah cukup, jadi biarkan mereka mengecapku sebagai ninja pengkhianat. Lagi pula aku telah mendapatkan kekuatan besar, berkat guruku, jawab Boruto. Bagaimana dengan Momoshiki? Masalah masih belum beres dengannya bukan? Dari yang kulihat tadi, kau masih bisa mengendalikan karmamu, ucap Kawaki. Sekitar 2 tahun lalu, saat guru dan aku melawan Code bersama, aku memakai karmaku untuk pertama kalinya, sejak aku meninggalkan desa. Saat itulah aku merasakannya, sesuatu yang mirip dengan yang kurasakan, saat Momoshiki merasukiku. Perasaan di mana aku tidak jadi diriku lagi, dan mulai mati walau masih sadar dan terbangun. Sejak itu, aku belum memakai karma sekalipun, jawab Boruto. Kenapa itu terjadi? Apa penyebabnya? Tanya Kawaki.
Aku tak tahu, dia terus diam selama 3 tahun ini, tapi kemungkinan mengaktifkan karmaku akan membuat dia muncul lagi, jawab Boruto. Jadi bisa dianggap keadaan jadi lebih buruk, gerutu Kawaki. Kawaki, kau mungkin sudah sadar, tapi para orang pohon suci itu bukan musuh biasa, khususnya Jura, aku tak bisa kalahkan dia sendiri, aku butuh bantuanmu, ucap Boruto. Jangan ganti topik, kita belum selesai bicara soal Momoshiki, gerutu Kawaki. Maksudku adalah pohon suci itu lebih penting, setelah mereka beres, kalau aku jadi menggila dan mengamuk, silakan bunuh saja aku. Tapi untuk situasi manapun, kau harus jadi jauh lebih kuat, kau adalah murid ayahku, biasanya hal ideal bagimu adalah, bebaskan dia dan menyuruhnya melatihmu langsung. Tapi itu bukan pilihan realistis, karena akan makan waktu lama. Kawaki, yang mau kukatakan, adalah akhir dari apa yang cepat atau lambat akan kau capai sendiri. Jadi karena lebih cepat lebih baik, maka dengarkan baik-baik. Buat Amado bicara, ia selama ini menyembunyikan kekuatanmu. Selain memberi pembatas pada kemampuan seranganmu, dia mengatur juga pertahananmu, dan kemampuan generasi hingga di atas batas maksimal, ucap Boruto menatap Kawaki. Terlihat Amado mengawasi pembicaraan mereka berdua. Bagaimana bisa Boruto tahu, gerutu Amado dalam hatinya. Jadi katak yang kemarin itu adalah yang asli? Tapi kalau begitu, sulit dipercaya kalau Koji masih hidup, dan kalau itu memang benar, apa yang bisa dia lakukan saat ini, apa motifnya, Amado dalam pikirannya. Kembali ke Boruto yang masih berbicara dengan Kawaki. Amado membutuhkan karmamu untuk tujuan pribadinya, dia mengatur kemampuan untuk mencegahmu mati, aku yakin dia berpikir kode akan menyerangmu. Jika kau merasa aku berbohong, tanya saja Amado, aku pergi dulu, ucap Boruto bersiap untuk pergi. Aku tak merubah pendapatku, para orang pohon suci itu, salah Otsutsuki lah yang membangkitkan ekor 10, Otsutsuki itu jahat dan harus dimusnahkan, semuanya harus dimusnahkan, termasuk kau dan aku, tapi kita akan mulai dengan tanaman pohon dewa itu dulu. Walau dengan cara apapun, bahkan bekerja sama denganmu, ucap Kawaki melirik Boruto. Sebaiknya kau jangan jadi beban, gerutu Boruto. Kau sendiri juga payah, jawab Kawaki. Dan chapter 15 pun selesai, nantikan kelanjutannya di chapter berikutnya.